Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Babata ya. Katanya semoga saya cepat sembuh Min. Amin. Semoga apapun penyakitnya cepat diangkat ya. Ayo teman-teman kita bantu doa untuk Babata cepat sembuh. Amin. Yuk kita langsung pada video terbaru. Di atas perahu mausoleum yang berkilau dengan harta karun tiada tara, Lo Feng berdiri berdampingan dengan pemimpin kota primal dan master cermin terlantar. Mereka semua menatap jauh ke arah riak gelombang yang bergerak perlahan dari jarak yang begitu jauh. Jarak kita dari perahu semesta sudah mencapai 500 juta tahun cahaya, kata master cermin terlantar dengan suara yang dalam dan penuh kekhawatiran. Riak-riak benturan yang tercipta saat bentuk kehidupan manusia itu menabrak perahu semesta terus merambat ke segala arah. Meskipun kekuatannya berkurang saat melewati ruang angkasa, sampai ke sini energi yang tersisa masih mengerikan. Pemimpin kota primal mengerutkan kening. Dalam samudra semesta ini, tak ada makhluk yang mampu bertahan hidup jika berada di pusat benturan seperti itu. Ini bukan kecelakaan biasa. Lo Feng mengangguk, menyesuaikan pandangannya pada master cermin terlantar. Perahu mausoleum ini, sekalipun sudah dimodifikasi oleh sungai Duandong, bukanlah harta karun sejati. Kekuatan serangan seperti ini jelas melampaui kemampuan kita untuk bertahan. Master cermin terlantar menatap ke depan dengan wajah tegang. Jika tabrakan ini terus berlanjut, kita dalam masalah yang besar. Di seluruh penjuru samudra semesta, ketegangan melonjak. Bentuk kehidupan manusia raksasa yang ukurannya sebanding dengan perahu itu tidak henti-hentinya menghantam kapal kuno dengan kecepatan luar biasa. Dentuman keras menggema saat kepala makhluk itu menghantam perahu semesta dengan kecepatan mencapai 120 juta kali kecepatan cahaya. Perahu kuno yang retak-retak itu terguling hebat, melayang di udara akibat benturan. Kerusakan di kapal ini terlihat parah, tapi tak satu pun retakan membahayakan struktur utama, ujar Lo Feng sambil menatap permukaan kapal yang retak-retak. Benturan kedua datang lebih dahsyat. Kali ini tubuh makhluk manusia itu membentuk posisi silang dengan kapal, menghantam bagian pinggang perahu semesta. Namun kapal itu hanya terpental dan tidak berguling, menunjukkan kekokohan yang luar biasa. Setelah beberapa benturan, kecepatan makhluk itu menurun drastis dari 120 juta menjadi 300.000 kali kecepatan cahaya, diperlambat oleh kekuatan aliran udara kacau yang tak berujung di sekitar mereka. Sudah hampir berhenti, teriak ribuan makhluk agung yang mengelilingi perahu semesta. Warna asli permukaan kapal mulai kembali terlihat, membuktikan bahwa meski telah melewati masa dan kerusakan bertubi-tubi, perahu semesta tetap kokoh dan penuh misteri. Tak kusangka makhluk ini muncul entah dari mana dan menantang kekuatan kapal yang telah ada sejak awal samudra semesta, kata pemimpin kota primal dengan penuh kekaguman. Lo Feng mengerutkan dahi. Kita harus segera mengejarnya. Dengan kecepatannya yang sudah berkurang drastis, menghentikannya bukan lagi perkara sulit. Berbagai kelompok kekuatan teratas di samudra semesta mulai mengejar makhluk itu. Kecepatannya yang terus menurun membuatnya semakin mudah diikuti. Kecepatannya turun dari 300.000 sampai hanya 10.000 kali kecepatan cahaya dalam hitungan hari, ujar Lo Feng sambil memperhatikan data yang ada di perahu mausoleum. Di istana dewa leluhur, 3 dewa leluhur agung duduk diam di singgasana, merasakan getaran kehancuran yang akan datang. Anak-anakku, sebuah krisis besar akan segera menghantam samudra semesta. Suara tua dan penuh wibawa bergema. Tanah paling berbahaya keempat
telah muncul, kata dewa leluhur di tengah dengan suara berat. Tanpa ragu, mereka bangkit dan berubah menjadi sinar cahaya yang melesat, meninggalkan istana dewa leluhur, bergegas menuju pusat pertempuran. Jika kita terlambat, kerugian yang diderita mungkin tak terbayangkan. Di permukaan makhluk raksasa itu, perahu mausoleum milik Lo-Feng akhirnya mendarat. Meskipun tampak kecil, kapal itu menempel kuat di kulit raksasa yang bergelombang seperti pegunungan. Pergerakannya masih sangat cepat. Jangan buru-buru keluar, peringat Lo-Feng kepada pasukannya. Para makhluk agung mengamati dengan seksama. Apa yang kita kira pegunungan ternyata adalah lipatan pakaian yang dikenakan makhluk itu, ujar pemimpin kota primal sambil terkekeh. Lo-Feng tersenyum tipis. Mari kita dekati bagian kepala. Di sana pasti ada jalan masuk. Dengan penuh tekad, Lo-Feng dan pasukannya bersiap menjelajah ke dalam tubuh makhluk raksasa itu, mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang tersembunyi di balik permukaan yang tampak seperti benteng raksasa. Kepala benda raksasa itu menjulang begitu besar, seperti sebuah istana harta karun sejati yang menjulang di angkasa. Hampir 90% makhluk agung di samudera semesta berkumpul di sekitar kepala itu, terpukau dan penuh rasa ingin tahu. Begitu besar, suara seorang makhluk hebat berbisik penuh takjub. Ini pasti mulut dari makhluk berbentuk manusia itu, sahut yang lain. Matanya terpaku pada celah raksasa di antara bibir benda itu. Perahu mausoleum pun mendarat perlahan. Lo-Feng, pemimpin kota primal, bersama makhluk-makhluk hebat dari aliansi Hong, menatap jurang yang membentang di hadapan mereka. Mulut benda itu tertutup rapat, tapi celah di antara bibirnya menjadi pintu masuk satu-satunya. Jurangnya sepanjang 1,9 juta tahun cahaya dan lebarnya 120.000 tahun cahaya, ujar Lo-Feng dengan pelan. Matanya menyapu cakrawala. 10 galaksi Bima Sakti bahkan bisa muat di sini. Garis-garis cahaya mulai muncul dan melesat dari bibir jurang. Cepat! Jika ada barang berharga di dalam benda raksasa ini, siapa yang menemukannya duluan, dia yang berhak mendapatkannya, teriak salah satu seorang Universe Master. Kegugupan melanda. Meski takut, semua makhluk agung berambisi untuk menyelidiki benda itu. Mereka pun segera mengirim tubuh-tubuh Universe Master untuk mengeksplorasi, termasuk Lo-Feng sendiri. Lo-Feng, ayo berangkat, seru seorang. Baik, jawab Lo-Feng dengan mantap. Pemimpin kota primal mengumpulkan mereka. Kita belum tahu apa bahaya di dalam benda raksasa ini. Bahkan para Trugat tak dapat menjamin keselamatan kita. Jadi, kita kirim tubuh dengan beberapa perwujudan sekaligus. Jika ada yang gugur, kita masih punya cadangan. Kita masuk lewat telinga, lubang hidung, dan celah bibir. Kita coba semua jalur. Semua orang mengangguk, siap menantang ketidakpastian. Gerbang perahu mausoleum terbuka, dan cahaya-cahaya melesat cepat menuju mulut benda raksasa. Di dalam sebuah istana hitam berbentuk oval, Lo-Feng berdiri mengenakan baju sirah hitam dan menggenggam pisau. Cahaya hitam samar menyelimuti tubuh Musa yang mengerikan. Tubuh raksasa setinggi 10.000 km dengan tingkat gen kehidupan 5.000 kali lipat. Saatnya mulai inspeksi, bisik Lo-Feng. Tubuh Musa yang dibawanya bukanlah tubuh aslinya di dunia ini, melainkan perwujudan khusus untuk misi kali ini yang telah dipadatkan dengan kekuatan ilahi dari tubuh binatang bertanduk emas miliknya. Semua harta karun sejati yang dimiliki selama 8 juta tahun terakhir tersimpan dalam tubuh ini. Teleportasi pendek dilakukan berkali-kali. Rute mereka terekam dengan teliti untuk memberi informasi pada yang lain. Di sisi lain samudera semesta, 3 dewa leluhur berdiri berdampingan keluar dari lubang cacing.
Kita sudah kirim beberapa makhluk hebat untuk menyelidiki, kata salah satu dari mereka. Tetapi kita harus berhati-hati, tanah berbahaya keempat itu sangat mengerikan. Jangan khawatir, kita tetap akan berjalan dengan kecepatan normal. Mereka yang berani mati saja yang bisa masuk, sisanya hanya korban. Mereka menerima perintah langsung dari pikiran asli alam semesta, mengetahui rahasia yang tak boleh dibocorkan. Kembali keluar benda raksasa, objek itu akhirnya berhenti sepenuhnya. Makhluk-makhluk agung yang masih di luar terus mencoba berinteraksi dengan baju sirah raksasa itu. Apakah itu hanya hiasan ataukah benda berharga seperti yang kita pakai? Tanya seorang makhluk. Coba buat dia mengenali kita sebagai pemiliknya, usul yang lain. Namun, percobaan gagal total. Baju sirah raksasa itu tidak menunjukkan tanda-tanda menerima siapapun. Bahkan serangan terkuat pun tak membuatnya sedikit pun rusak. Sementara itu, Lo Feng masuk lewat celah bibir. Ia mengendarai istana harta karun sejati berwarna hitam. Lo Feng berteleportasi jarak pendek berkali-kali. Ia sudah menempuh perjalanan 10 juta tahun cahaya ke depan. Namun jurang itu tampak tanpa ujung. Jurang yang tak berujung, gumamnya. Di dalam istana, ia menatap ke bawah. Namun dasar jurang tak terlihat. Ke samping pun sama, hanya ada kegelapan tak bertepi. Ia hanya menemukan satu pintu keluar yang meredup di depan. Namun menggunakan harta karun sejatinya, dia tahu itu bukan jalan yang benar. Sepertinya aku harus turun lebih dalam, putus Lo Feng. Istana oval hitam itu menukik ke bawah. Teleportasi dilakukan dengan frekuensi yang tinggi. Ada area luas yang tidak bisa dideteksi oleh harta karun sejati ini, kata Lo Feng dengan mata berbinar. Ini pertama kalinya harta karun sejatinya tidak bisa mengendus sesuatu. Tiba-tiba di depan muncul pusaran air raksasa yang memutar balikan ruang. Apakah ini lubang cacing alami? Ia berbisik kagum. Lubang cacing itu sangat besar dan kuat. Hanya makhluk Universe Master atau lebih kuat yang mampu melewatinya. Bahkan Lo Feng belum pernah melihat lubang cacing sebesar itu di samudera semesta maupun di alam semesta asli. Dengan penuh semangat, Lo Feng menghindari pusaran itu dan terus menyelam lebih dalam. Hari-hari berlalu, Lo Feng semakin tenggelam di jurang yang tak berujung itu. Dia berteleportasi tanpa henti. Namun pada hari ke-15, angin dingin tiba-tiba bertiup. Meski harta karun sejatinya meliputi area yang luas, ia tak mampu mendeteksi angin itu. Angin yang dingin menusuk melewati istana oval hitam, dan tanpa peringatan, istana itu runtuh, terurai menjadi debu yang menyebar di jurang yang gelap. Lo Feng merasa tubuhnya membeku, kekuatan ilahinya memudar, dan dia pun hancur bersama pedang serta baju sirahnya. Dalam keheningan jurang tak berujung, seolah-olah dia tidak pernah ada di sana. Di dalam perahu mausoleum, suasana mendadak menegang. Lo Feng berdiri kaku, tubuhnya bergetar hebat. Pemimpin kota primal memandangnya dengan tajam, menangkap perubahan energi Lo Feng. Ada apa, Lo Feng? Tanyanya dengan nada waspada. Tubuh Musa telah mati, jawab Lo Feng pelan, wajahnya pucat. Aku bahkan tak sempat merasakan bahaya. Tubuh itu lenyap dalam sekejap mata. Pemimpin kota primal ikut terkejut. Apa? Tubuh Musa? Bukankah dia sangat ahli dalam menyelinap dan menghindar? Aku sudah menggunakan harta karun sejati tipe domain terbaikku, ucap Lo Feng perlahan. Tidak ada tempat dalam objek raksasa itu yang tak bisa dideteksi. Tapi angin itu datang tiba-tiba, tanpa suara, tanpa wujud. Istana harta karun sejati puncakku hancur berkeping-keping. Tubuh Musa tak sempat melakukan apapun. Pemimpin kota primal tampak tak percaya. Apakah kau yakin itu angin? Aku tidak bisa melihat atau merasakannya, tapi tidak ada penjelasan lain yang masuk akal. Keesokan harinya, kabar duka kembali menyebar. Salah satu Universe Master dari aliansi Hong tewas. Hari keempat,
2 Universe Master lagi gugur. Hari kelima, 1 lagi mati tanpa sempat memberi perlawanan. Dalam 10 hari, 7 Universe Master dari aliansi Hong tewas, semuanya dalam kondisi tragis. Angin yang tak terlihat menghancurkan istana tempat pemimpin Bima Sakti berada, bisik salah satu Universe Master yang tersisa. Dan Master Suehe dibakar oleh api misterius yang muncul entah dari mana. Istana agungnya pun tak bertahan. Seorang Universe Master lainnya terkena kabut. 1 lagi diserang oleh air aneh yang membekukan ruang dan waktu. Mereka bahkan tidak sempat melarikan diri. Ketegangan membeku, bahkan istana harta karun sejati tingkat agung tidak bisa menyelamatkan mereka. Pemimpin kota Primal kembali angkat bicara. Semua Universe Master dari kekuatan lain juga menderita nasib serupa. Mereka yang mencoba menembus jurang tak berujung di dalam objek itu tidak pernah kembali. Bahkan harta karun sejati agung terbakar, gumam seorang Universe Master. Aku baru saja mendapat kabar, lanjut pemimpin kota Primal. Salah satu makhluk agung dari ras skeleton membawa istana harta karun sejati tingkat agung. Tapi hanya dalam sekejap, api misterius menghancurkannya sepenuhnya. Keheningan menyelimuti istana, semua orang terdiam. Jika harta agung pun tidak dapat melindungi mereka, ucap Lo Feng lirih, apalagi yang bisa. Namun di tengah keputusasaan, secercah harapan muncul. Beberapa kekuatan dari era alam semesta pertama telah menemukan lubang cacing alami di dalam objek itu, ujar pemimpin kota Primal. Mata Lo Feng langsung bersinar. Aku juga menemukannya, tapi aku tak berani masuk. Mereka telah masuk, lanjut gurunya. Dan lubang cacing itu ternyata mengarah ke sebuah ruang misterius penuh udara kekacauan dengan alam semesta mini di dalamnya. Tapi siapapun yang mencoba menembus membran alam semesta itu langsung musnah. Entah boneka mesin atau Universe Master sendiri, tidak ada yang selamat. Membran yang bisa menghabisi. Lo Feng menatap kosong. Itu seharusnya tidak mungkin. Kematian demi kematian membuat seluruh kekuatan besar di samudera semesta gemetar. Tidak ada satupun Universe Master yang selamat dari dalam objek raksasa itu. Hingga akhirnya 3 dewa leluhur dari alam semesta asli muncul dengan pesan dari pikiran asli, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak zaman kuno. Semua Universe Master dan makhluk agung dari berbagai era berkumpul. Perahu mausoleum pun juga ikut serta. Di kejauhan, 3 sosok berjubah putih berdiri tenang. Mereka memancarkan kekuatan dahsyat yang menekan dimensi ruang dan waktu sejauh jutaan tahun cahaya. Istana-istana harta karun agung melayang mengelilingi mereka. Semua makhluk agung termasuk Lo Feng menyaksikan dengan mata terbelalak. Rasanya seluruh semesta berada dalam genggaman mereka, gumam Lo Feng dengan kagum. Ingat, mereka adalah perwakilan pikiran asli, ucap pemimpin kota Primal. Kekuatan mereka bukan berasal dari pelatihan pribadi, tapi dianugerahkan langsung oleh pikiran asli alam semesta. Tak lama kemudian, salah satu dari ketiga dewa itu angkat bicara. Suaranya menggetarkan ruang hampa. Kami datang karena perintah dari pikiran asli, dan kami di sini untuk objek raksasa itu. Ia menunjuk ke kepala besar yang terlihat di kejauhan. Di dalamnya terdapat lubang cacing alami yang akan membawamu ke tempat yang disebut dunia jin, satu-satunya tempat aman di dalam objek itu. Seluruh Universe Master dan makhluk agung terdiam. Napas mereka tertahan. Kini mereka tahu dunia jin bukan sekedar tujuan. Ia adalah peluang terakhir untuk bertahan hidup. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Dan episode ini juga masih belum terungkap ya, makhluk sebesar itu tuh apa. Bahkan nih para dewa dari sekolah dewa leluhur datang ngasih tahu, nyebut kalau raksasa itu sebagai tanah ekstrim keempat atau tanah berbahaya keempat. Sebelumnya kan ada 3 ya, seperti apa tuh, perahu semesta, sektor puncak miring, sama gunung mengalir. Sekarang ditambah ini dan adanya dunia jin. Informasi terbaru lagi ya,
Aduh, kalau para sepuh jangan banyak komen dulu, takutnya nih kasihan ya yang baru ngikutin nanti banyak bocorannya. Ya, kita ikutin bareng-bareng teman-teman. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.